Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Mustami'in, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala afiah, kesehatan, sehingga kita semuanya masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu perintah yang diwajibkan dan termasuk min rukunil Islam, daripada rukun Islam, yaitu puasa. Alhamdulillah, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin mustami'in, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan pembahasan yaitu episode yang sudah lampau kemarin, yaitu membahas perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, kemarin sudah disebutkan ya kan, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, bisa disimak di YouTube kami di channel Hilwa Maryam. Di situ lengkap masalah puasa. Ya, dari syarat-syarat orang yang wajib berpuasa, kemudian perkara-perkara yang membatalkan puasa. Di situ juga ada kemudian definisi puasa, apa sih puasa itu? Ya kan, di channel Hilwa Maryam YouTube. Di situ insya Allah lengkap ada semuanya. Dan kita akan meneruskan perkara-perkara masih di sekitaran, yaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Maka di dalam kitab Yaqutun Nafis yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Umar Asyatiri ala madhab Ibni Idris, yaitu madhab Imam Syafi'i, maka di sini disebutkan sebagian perkara yang membatalkan puasa adalah wasukru, yaitu mabuk, ya kan. Jadi mabuk, ya kan, itu bisa membatalkan puasa, ya kan. Mabuk yang bagaimana? Ya, ada mabuk yang sengaja, ada mabuk yang tidak disengaja. Contohnya mabuk yang sengaja bagaimana? Contohnya mabuk yang sengaja yaitu ya tahu, ya ini ada minuman, ya kan, ada minuman brandy atau minuman anggur yang mana dia tahu bahwa ini bisa memabukkan, ya kan, dia minum, tahu, sengaja, dia sengaja. Nah, dan dia ketika minum pasti dia akan mabuk. Nah, maka mabuknya tersebut membatalkan puasa. Walau lahdotan, walaupun mabuknya itu sebentar, ya kan, minum anggur atau brandy, minum, setelah minum langsung mabuk. Tapi mabuknya nggak jami'un nahar, nggak semua ya di waktu siang, ya kan, sebentar saja, setengah jam atau berapa menit dia mabuk, nggak sadarkan diri. Tetap kalau mabuknya itu sengaja, tetap membatalkan puasa. Beda halnya hadirin mustami'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mabuk ilam ta'adda, jika tidak disengaja. Ya, contohnya, ya kan, sahur, ya kan, selesai sahur, orang ini punya kebiasaan minum kopi. Akhirnya, ya ada orang iseng, entah anaknya ini, ya kan, atau siapanya iseng, ya kopi itu warnanya hitam diganti dengan brandy, dengan anggur. Akhirnya si soim tadi, orang yang sahur tadi, ya kan, setelah sahur dia minum brandy tadi, tapi dikira kopi, dia diminum dia. Setelah diminum, nggak lama dia nggak sadarkan diri, mabuk dia. Terus bagaimana hukumnya?
ya kan, mabuk yang nggak sengaja. Ya, kopi dikira brandy, dikira anggur, diminum. Setelah minum dia mabuk berat dia. Nah, apakah batal puasanya? Apabila jami'un nahar, ya, jadi mabuknya nggak sadarnya sampai seharian penuh, sampai datang waktu maghrib, ya kan? Nah, jam 6:30 baru sadar. Gimana puasanya? Sah atau tidak? Kalau mabuk tidak sengaja, nah, dan mabuknya jami'un nahar, ya kan, sampai seharian penuh, sampai buka, sampai ghurubus syams, sampai tenggelamnya matahari, bisa dikatakan sampai maghrib, maka mabuk walaupun nggak sengaja yang seperti ini bisa membatalkan puasa, walaupun tidak sengaja, ya kan? Nah, kalau sebentar bagaimana nggak sengaja? Kalau tidak sengaja, kalau sebentar mabuknya, maka tidak apa-apa. Ya, inilah salah satu atau sebagian daripada perkara yang membatalkan puasa, yaitu mabuk. Kemudian di sini juga disebutkan di dalam kitab Yaqutun Nafis wal igma'u, ya kan? Apa igma' itu? Semaput, ya kan? Semaput. Kalau semaput itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya itu pingsan, ya kan? Sama juga hukumnya seperti mabuk. Kalau pingsannya itu disengaja, maka walaupun sebentar itu pingsannya, tetap batal puasanya, ya kan? Nah, terus gambarnya bagaimana, ya kan? Gambarannya bagaimana? Pingsan yang sengaja. Contohnya, saya ngomong sama teman saya, wahai fulan, ntar kalau kalau di waktu siang, ya, pukul saya, biar saya pingsan. Sengaja ini, ya, dia menyuruh orang untuk memukul biar menyebabkan pingsan. Ini termasuk pingsan yang disengaja. Walaupun pingsannya sebentar, tetap puasanya batal. Beda kalau pingsan tidak disengaja, tiba-tiba dia nggak sadarkan diri, dia pusing kepalanya, akhirnya pingsan. Nggak sengaja pingsannya. Sama kalau jami'un nahar, kalau sehari full sampai maghrib, ya, sampai tenggelamnya matahari, ya kan, sampai buka, maka puasanya batal, ya. Sama hukumnya seperti sebagaimana orang yang mabuk, ya kan, mabuk yang sengaja atau mabuk tidak sengaja, sama, ya kan. Tadi sudah disimpulkan kalau mabuk sengaja, ya kan, sengaja dia mabuk, walaupun sebentar mabuknya, tetap batal hukum puasanya. Kalau mabuknya tidak sengaja, ya kan, maka dilihat dulu. Kalau jami'un nahar, kalau full seharian penuh sampai tenggelamnya matahari, sampai buka atau sampai maghrib, ya kan, maka hukumnya batal walaupun tidak disengaja mabuknya. Sama hukum pingsan, sama. Kalau pingsannya disengaja, walaupun pingsannya sebentar, maka tetap batal, ya, maka batal puasanya. Kalau tidak disengaja, kalau jami'un nahar full sehari sampai maghrib, sampai buka, sampai ghurub, ya kan, sampai tenggelamnya matahari, ya kan, sampai maghrib, maka batal hukum puasanya walaupun tidak sengaja. Jadi sama hukumnya, ya kan, antara mabuk sama nggak sadarkan diri. Inilah salah satu atau sebagian perkara yang membatalkan puasa. Kemudian termasuk yang membatalkan puasa adalah waridatu, yaitu murtad, ya kan. Murtad yaitu keluar daripada agama Islam, ya. Dia Islam, ya kan? Dia Islam, ya kan? Ya, Islam dia, kemudian khurud min dinil Islam, dia keluar dari agama Islam, itu namanya murtad, yaitu pindah agama. Terus bagaimana? Ya kan? Ada seseorang, ya kan, dia puasa, muslim, dia puasa, ya kan? Di tengah-tengah puasa, ya kan, di siang hari dia murtad dia. Ya, dia murtad, entah dengan keyakinannya atau dengan fi'il, dengan pekerjaannya, al-qaul atau dengan perkataannya, ya kan. Contohnya dengan fi'il apa?
ya dia mengerjakan ya kan perkara yang bisa menyebabkan dia murtad. Contohnya apa? Menyembah pohon, ya kan? Dan dia meyakini ya kan bahwa itu sebagai Tuhan. Nah, otomatis dia murtad. Maka dia namanya murtad bil fi'il, keluar agama Islam dengan pekerjaannya. Maka seketika itu maka puasanya batal. Atau murtad bil qaul, dengan perkataannya, dia bicara-bicara yang bisa menyebabkan dia keluar daripada agama Islam. Apa contohnya mustami'in rahimakumullah? Contohnya dia ngomong sholat 5 waktu itu tidak wajib dikerjakan. Ya, sholat 5 waktu itu tidak wajib dikerjakan. Hukumnya tidak wajib. Nah, ini salah satu perkataan yang bisa menyebabkan dia keluar daripada agama Islam. Atau dia meyakini Allah itu tidak ada. Allah itu tidak ada. Kita nih ada dengan dirinya sendiri. Dengan adanya sendiri. Dia bicara seperti itu, ya kan? Dia bicara seperti itu, ya kan? Ini termasuk murtad bil qaul, yaitu dia keluar, ya kan? Dia keluar dari Islam bil qaul, yaitu dengan sebab perkataan. Nah, ini bisa membatalkan puasa, yaitu ridah, yaitu murtad, keluar daripada agama Islam. Kemudian yang membatalkan puasa juga yaitu wal haidu, yaitu haid untuk perempuan, wan nifasu, yaitu nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, wal wiladatu, yaitu melahirkan. Haid, nifas, wiladah itu membatalkan puasa, ya kan? Ada orang puasa, wanita puasa, ya kan? Luar biasa ini, ya kan? Ini ujian, ya kan? Wanita puasa, ya kan? Puasa. Buka tinggal 1 menit lagi atau 2 menit lagi dia haid, dilihat keluar darah, ya kan? Maka seketika itu batal. Walaupun kurang 2 menit itu waktu ghurub, waktu buka atau waktu maghrib, tetap walaupun kurang 2 menit tetap hukumnya batal. Sama juga nifas begitu juga, wiladah begitu juga. Semuanya ini bisa membatalkan puasa. Mustami'in, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sedikit yang bisa kita sampaikan, ya ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya minta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.